Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan juga channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya. Dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Pak Ihsan sedang berada di lahan Pak Ihsan. Ini lahan Pak Ihsan yang di sini Pak Ihsan budidaya CMK Tangguh F1 dari PTSU Secap Panah Merah, yang tepatnya sekarang tanggal 4 tanggal 4 Februari 2024. Untuk usia CMK Tangguh Pak Ihsan sekarang yaitu adalah 77 HST ya, 77 HST teman-teman. Nah, ini alhamdulillah untuk di 77 HST. Untuk sekedar informasi ya, untuk kemarin sudah dilakukan penyemprotan obat keriting, terus pemberian suplemen tanaman. Nih sudah bisa kawan-kawan lihat sendiri, untuk daunnya sudah mulai normal lagi, dan mudah-mudahan nanti bunga-bunga yang di atas seperti ini nanti kita bisa panen, karena memang kemarin lumayan parah untuk keritingnya, jadi bunganya rontok teman-teman ya. Dan kemarin juga sudah dilakukan proses pemanenan CMK Tangguh ini yang pertama, dan ini juga sudah mulai kelihatan lagi teman-teman, sudah merah lagi. Ini memang kalau untuk CMK, kalau cuacanya normal kita lakukan pemetikan 3 hari sekali. Ini sudah ada 1, 2, 3 per pohon ya tuh. Dan untuk di pagi hari ini untuk kegiatan Pak Ihsan yaitu adalah pemupukan. Ini pemupukan di masa pemanenan. Nah, jadi kalau untuk CMK mungkin kalau untuk petani pemula itu kurang paham. Jadi kalau untuk di masa panen pun CMK harus tetap dilakukan pemupukan teman-teman. Yang penting tepat dosis, tepat pupuk, tepat kandungan ya. Itu yang paling penting teman-teman. Harusnya tetap harus dilakukan pemupukan, karena tanaman yang sedang seperti ini itu sedang membutuhkan banyak-banyaknya nutrisi yang harus kita aplikasikan atau yang harus kita berikan teman-teman. Cuman ya kita ulangi, harus tepat pupuk, tepat dosis, dan juga tepat takaran. Nih, nanti kita akan bahas untuk di pemupukan kali ini, yaitu pemupukan masa panen. Ini fungsinya banyak, untuk mencegah kerontokan bakal-bakal bunga, terus untuk memaksimalkan besar buah, dan juga untuk kualitas buah teman-teman. Nanti kita aplikasikan untuk di pemupukan. Ini pemupukan yang ketujuh ya. Kemarin di vegetatif 3 kali, generatif 2 kali, ini di masa panen kita aplikasi 2 kali. Nah, karena kemarin Pak Ihsan memang fokus ke perawatan CMK nya, jadi pemupuk ini sebetulnya agak telat. Nah, ini kita pacu lagi, kita dorong lagi untuk bunganya ini agar bisa kita panen bunga yang di atas ya. Nanti kita racik untuk di pemupukan yang ke-6, insya Allah bermanfaat. Jadi untuk kawan-kawan petani mungkin yang baru hadir, kawan-kawan bisa lihat video lengkapnya untuk budidayanya di playlist judulnya CMK Tangguh. Di situ ada semua teman-teman, untuk perawatan, pemupukan, ataupun teknis budidaya ada semua ya. Nanti akan kita bahas untuk pemupukan yang ke-7 untuk di masa pemanenan ya. Langsung kita racik teman-teman ya. Untuk di pemupukan kali ini kita Pak Ihsan melakukan pemupukan bersama Bapak Pak Ihsan, karena Abang Mimun sedang melakukan proses pembuatan bedengan untuk persiapan bunga kol teman-teman. Untuk pupuk yang kita aplikasikan untuk pada masa panen seperti ini, yang paling penting itu adalah pupuk yang tinggi akan kalium ya, tinggi akan kalium, karena kalium sangat tepat sekali kita aplikasikan di masa pemanenan. Itu untuk kualitas buah, untuk bobot buah, besar buah, dan juga untuk mencegah kerontokan bakal-bakal bunga. Itu fungsi kalium teman-teman. Kalau kita bahas lebih detail, banyak sekali fungsi kalium. Nah,
Untuk kalium yang kita pakai untuk di pemupukan kali ini kita pakai di merek dagang KNO 3 putih dari Saprotan Utama atau Capak Tani, yang dimana untuk kandungan unsur haranya teman-teman ya, ini ada nitrogen dari nitrat 13%, ada kaliumnya 45% ya. Jadi memang tinggi akan kalium. Nah, ini untuk dosis per 25 liter atau 1 jerigen kocor ini kita aplikasi untuk KNO 3 putihnya dikasih 10 sendok makan per 25 liter ya, 10 sendok makan untuk KNO 3 putihnya. Terus untuk pupuk yang kedua, kita juga tidak boleh meninggalkan pupuk NPK ya, NPK teman-teman, NPK nitrogen, fosfor dan juga kalium. Nah, ini kita pakai seperti biasa menggunakan NPK Ponska. Ini untuk di pemupukan kali ini untuk NPK Ponskanya saya kurangi teman-teman. Ini dikasih sekitar 450 gram per 25 liter air. Karena untuk di daerah Besan ini setiap hari turun hujan, dan malah kadang di kemarin 2 hari yang lalu itu hampir setiap malam sampai menjelang pagi turun hujan teman-teman. Nah itu yang harus diwaspadai untuk di masalah tanaman cabai, apalagi di masalah pemupukan. Kurangi pupuk yang kita aplikasikan yang tinggi akan nitrogen, karena cuaca lembab terus curah hujan tinggi itu juga sudah mengandung nitrogen, apalagi air hujan teman-teman. Jadi untuk pemupukan bisa dikatakan kondisional. Kalau memang cuaca di musim kemarau, kawan-kawan bisa untuk di pemupukan masa panen bisa dikasih 500 gram per 25 liter air. Nah ini berhubung cuaca di daerah Besan memang ekstrim sekali. Ini juga kemarin sore ini juga cuacanya mendung teman-teman ya. Saya ulangi, untuk NPK-nya kawan-kawan bisa menggunakan NPK Ponska, NPK 1616, NPK Grower, terus NPK pokoknya NPK nitrogen, fosfor dan juga kalium. Kalau bisa ya yang stabil atau kandungannya sama NPK-nya ya. Kalau bisa atau lebih bagus ya bisa menggunakan pupuk yang tinggi kalium seperti NPK di kandungan NPK Grower, itu juga bagus teman-teman, tinggi kalium. NPK-nya bebas, yang penting kalau untuk di pemupukan kali ini karena curah hujan tinggi, Besan kasih 450 gram per 25 liter air. Untuk KNO 3 putihnya dikasih 10 sendok makan per tangki kocor atau 25 liter air ya kandungannya. Ini kawan-kawan bisa mencari merek dagang lain seperti pupuk yang kaliumnya tinggi itu ada di KCL. Terus di ini salah satunya KNO 3 putih, itu pun di merek dagang sangat banyak sekali. Ada dari DGW, juga ada yang kristal KNO 3 putih, ada dari Saprotan Utama, itu ada teman-teman. Tinggal pilih, pokoknya yang cari yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua. Terus pupuk yang tinggi kalium lagi yaitu adalah pupuk ZK. Nah itu malah tinggi sekali teman-teman untuk kandungan kaliumnya. Untuk dosis kawan-kawan bisa samakan dengan pemupukan kali ini, yaitu dikasih 10 sendok makan per 25 liter air ya, entah di KCL, di ZK ataupun di KNO 3 putih ya. Ini tinggi kalium, ini yang harus kita perhatikan adalah kaliumnya teman-teman. Dan juga di pemupukan atau di masa panen seperti ini yang harus diperhatikan juga adalah kalsiumnya teman-teman. Kalsium juga sangat berpengaruh sekali pada tanaman, apalagi di fase generatif atau masa panen seperti ini. Itu juga sangat penting sekali. Insya Allah besok-besok akan lakukan di pemupukan untuk pemupukan kalsium ataupun kita lakukan penyemprotan. Nih kandungannya, ini yang paling penting, kandungan yang harus kita perhatikan di masa-masa panen seperti ini ya.
Oke, ini sambil nanti nunggu kita racik, kita larutkan semua, baru kita kocorkan dengan dosisnya yang nanti kita akan aplikasikan untuk dosis per pohonnya, teman-teman. Ya, untuk dosis per pohon kawan-kawan bisa aplikasi 100 sampai 150 mili per pohon untuk di pemupukan yang ke-7, teman-teman. Ya, pokoknya kira-kira teman-teman kalau menggunakan jerigen ini tidak bisa tepat, jadi pokoknya kira-kira sekitar 100 sampai 150 mili per pohon untuk di pemupukan yang ke-7 atau pemupukan di masa pemanenan. Ya, jadi biasa ulangi, untuk di pemupukan masa panen yang harus diperhatikan adalah pupuk kalium yang tinggi, dominan kalium, teman-teman. Kalium bisa tertera di KNO3 putih, pupuk ZK, pupuk KCL, dan itu pun terbagi, ada KNO3 putih dari saprotan utama juga bisa, dari DGW juga bisa. Pokoknya ya cari yang paling mudah didapat di daerah teman-teman semua, itu seperti itu. Oke ya, untuk dosisnya 100 sampai 150 ml per pohon. Untuk interval kalau masa panen seperti ini, untuk interval juga diperhatikan, kawan-kawan aplikasi saja 10 hari sekali. Ya, 10 hari sekali. Nah, kita kembalikan lagi dengan alam kondisional, teman-teman. Kalau memang curah hujan tinggi, setiap hari turun hujan, apalagi siang malam, ya kita kurangi untuk pupuknya. Ini seperti itu. Kalau mau dikasih pupuk tabur atau dibantu di pupuk tabur bisa. Yang penting ada lubang untuk khusus pemupukan, itu bisa, teman-teman. Ditabur saja tidak apa-apa. Oke. Jelas ya, mungkin jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baesan, kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar, dan usahakan di video terbaru agar nanti Baesan lebih cepat meresponnya. Dan jangan lupa juga support dengan tekan tombol like, subscribe, share juga ke media sosial teman-teman semua, agar nanti channel Channel Petani Muda semakin berkembang tentunya, dan bisa memberikan edukasi-edukasi di dunia pertanian, teman-teman. Dan bagi yang sudah subscribe, Baesan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki tentunya, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah, teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baesan. Salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.